Hai, dalam video kali ini, kami akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari kedatangan, dampak yang mereka berikan, serta bagaimana penjajahan selama 3,5 tahun tersebut akhirnya usai. Kami juga menyertakan wawancara dengan saksi yang mengetahui masa pendudukan Jepang secara langsung. Let's get to the video. Jepang sebenarnya sudah mulai masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerahkan pada tahun 1942. Pada tahun 1937, dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Namun, Jepang berhasil mengantisipasi dampak tersebut dari resesi global tersebut. Menurut Hong Hokam dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Hindia Belanda, Jepang adalah salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda yang saat itu sedang mengalami masalah ekonomi yang semakin parah. Karena situasi ekonomi yang buruk di Hindia Belanda, Jepang mampu masuk ke wilayah tersebut pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi pada pemerintahan Hindia Belanda. Baik, untuk selanjutnya dampak-dampak setelah terjadinya banyak sekali penjajah yang datang di negara Indonesia seperti Belanda dan Jepang. Untuk dampak-dampaknya itu banyak sekali, seperti dampak bagi sosial, setelah itu ada ekonomi, pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak-dampak penjajahan. Seperti sosial, itu penjajah mengubah struktur sosial di masyarakat Indonesia, seperti muncul kelas-kelas seperti buruh perkebunan, pegawai, pemerintahan kolonial, dan pedagang, seperti itulah. Untuk ekonominya, perubahan ekonomi itu seperti pada masa penjajahan Belanda itu atau sistem tanam paksa. Nah, pada masa penjajahan Jepang juga ada Romusa. Untuk selanjutnya ada dampak politik dan pemerintahan. Untuk yang pertama ada administrasi kolonial. Pengenalan sistem pemerintahan kolonial yang mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem global yang lebih besar. Terus untuk ada juga pendidikan. Nah, pendidikan ini terbagi, ada seperti pendidikan barat, dan pendidikannya juga dirubah jadi pendidikannya mengikuti seperti cara Belanda itu tadi. Itu yang terakhir ada ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan ketergantungan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas awal kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang membuka Perang Pasifik dengan melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor yang merupakan pangkal militer Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini menyebabkan Amerika Serikat tidak lagi mempertahankan sikap netral pada Perang Dunia Kedua. Sehingga pada 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Selama beberapa tahun, Jepang mencoba untuk menguasai wilayah sekitar Asia Tenggara, dan akhirnya 1943 Jepang mengalami kekalahan. Pada puncaknya, Hiroshima dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, dilanjut dengan Nagasaki yang dibom pada tanggal 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyatakan kekalahan tanpa syarat. Oleh karena itu, perang yang menjadi bagian dalam Perang Dunia II ini dianggap berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan sekutu keluar sebagai pemenang. Baik, sekarang kita mulai wawancara ya Mbak. Di sini dengan Mbak siapa namanya? Sulastri. Mbak siapa? Mbak Sulastri. Nah, baik, di wawancara kali ini saya mau menanyakan kira-kiranya bagaimana kondisi yang terjadi pada saat penjajahan Jepang. Yang pertama mau saya tanyakan adalah penjajahan Jepang atau dampak penjajahan Jepang sendiri dari segi pendidikannya itu bagaimana nggih Mbak? Jepang harus sekolah itu
6 tahun Oh. dengan bahasa Jepang. Oh, berarti Jepang itu mengharuskan sekolah 6 tahun dengan bahasa Jepang. Oh ya. Itu kenapa kok Jepang mengharuskan sekolah 6 tahun dengan bahasa Jepang? Apakah digunakan untuk propaganda Jepang sendiri, Mbah? Iya, Oh, gitu. Baik, ke pertanyaan kedua, kalau semasa penjajahan Jepang, kehidupan sehari-harinya itu bagaimana nggih, Mbah? Entah itu pekerjaannya atau susahnya gitu loh, kehidupan sehari-hari pada masa penjajahan Jepang. orang-orang sama apa ya ngersulo ini. Orang-orang sama sambat itu apa? Kalau Jepang itu harus bekerja keras, harus itu apa? Kerja Romusa itu buat jalan Padet Mojokerto itu kalau ndak anu disiksa sampai banyak yang menderita sakit. Oh, dan itu dikasih makanan atau tidak? Tidak Oh, bawa sendiri makan. Oh, gitu nggih. Iya, Oh, berarti di situ rakyat itu sangat-sangat menderita juga terkekang nggih, Mbah. iya. Baik Mbak, segitu dulu aja pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi untuk wawancaranya Mbak. Iya. Pesan dari kelompok kami adalah kita harus menerapkan sifat nasionalisme dan patriotisme serta menghargai jasa para pahlawan. Baik, itu saja sedikit informasi tentang penjajahan Jepang, juga pesan dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.